Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 6 September. Kita akan baca dari diary nomor 603A. Bicara tentang pengetahuan tentang keadaan jiwa sesama. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 603A. 29 Januari 1936. Pada petang hari ketika aku berada di dalam kamarku, tiba-tiba aku melihat suatu terang cemerlang dan sebuah salib abu-abu gelap menjulang di tengah terang itu. Tiba-tiba aku merasa terserap ke dekat salib itu. Aku menatapnya dengan tajam, tetapi tidak dapat memahami sesuatu pun. Dan karena itu aku berdoa, sambil bertanya apa arti semua ini. Pada saat itu aku melihat Tuhan Yesus dan salib itu menghilang. Tuhan Yesus duduk di tengah terang cemerlang itu, dan kakinya sampai sebatas lutut tenggelam dalam terang itu sehingga aku tidak dapat melihatnya. Yesus membungkuk kepadaku, memandangku dengan ramah dan berbicara kepadaku mengenai kehendak Bapa surgawi. Ia memberitahukan kepadaku bahwa jiwa yang paling sempurna dan kudus adalah jiwa yang melakukan kehendak Bapa. Tetapi jiwa seperti itu tidak banyak, dan bahwa ia memandang dengan kasih istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Dan Yesus memberitahukan kepadaku bahwa aku melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Dan karena alasan ini, aku menyatukan diriku denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Itu 603A. Terjadi 29 Januari 1936 pada petang hari di kamarku. Jadi Suster Faustina mencatat, membuat diary ini dengan sangat jelas. Tanggalnya, waktunya, sore hari, dan terjadi di kamarnya. Aku melihat suatu terang cemerlang dan salib. Jadi ada satu terang, di tengahnya ada salib. Dan aku merasa terserap ke dekat salib itu, dan aku berdoa, apa arti semua ini? Dia nggak ngerti juga ya tentang penglihatan tersebut. Kemudian tiba-tiba Suster Faustina melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah terang tersebut, dan salib itu menghilang. Yesus duduk di tengah terang tersebut, kaki sampai lututnya tenggelam di dalam sinar tersebut, ya, di dalam terang tersebut. Setelah itu dia melihat Yesus membungkuk kepadaku, memandangku, dan berbicara tentang kehendak Bapa. Jadi Yesus memberitahukan kepada Suster Faustina tentang kehendak Bapa. Dan di situ dikatakan, jiwa yang paling sempurna dan kudus, jiwa yang paling sempurna dan kudus adalah jiwa yang melaksanakan kehendak Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi jiwa yang kudus, jiwa yang sempurna, melaksanakan kehendak Bapa. Tapi di situ jelas juga dikatakan jiwa seperti itu enggak banyak. Kita harus punya niat, prioritas, semangat, ketekunan, berdaya tahan
untuk bisa melaksanakan kehendak Bapa. Karena di sini dikatakan jiwa seperti itu nggak banyak. Kalau kita ingat cerita benih yang jatuh di tanah ya, ada di tanah pinggir jalan, ada di tanah yang tipis, ada di tanah yang berduri dan seterusnya ya, berbatu dan seterusnya. Jadi ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, ada problem, itu yang membuat kita jadi gagal dalam melaksanakan kehendak Allah. Jadi di awal sekarang, di bulan September ini, kita semua diajak untuk ayo punya niat, punya semangat, punya komitmen, punya tujuan untuk pertama-tama saya mau melaksanakan kehendak Allah. Karena dikatakan Tuhan akan memandang dengan kasih yang istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Kita juga sebagai orang tua ya, kalau kita minta sesuatu, punya kehendak kepada anak kita dan anak kita melaksanakannya, kita senang kan ya? Daripada kita punya keinginan A tapi anak nggak lakukan. Nah, di sini Tuhan katakan, Ia memandang dengan kasih istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Kalau kita ingin dipandang oleh Tuhan dengan kasih yang istimewa, lakukan kehendaknya. Kata Yesus bahwa aku melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Yesus bilang ke Suster Faustina bahwa Suster Faustina melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Kata Yesus, dan karena alasan ini, aku menyatukan diri denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah, otomatis Tuhan bersatu dengan kita. Otomatis kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah, maka akan terjalin suatu relasi yang spesial antara saya dan Tuhan. Bagaimana dengan relasi kita? Contoh, melaksanakan kehendak Allah. Ada banyak ya kehendak Allah. Mungkin ada banyak juga yang sudah kita laksanakan. Tapi coba kita gali lagi, kita renungkan, kita evaluasi apakah semua kehendak Allah hari lepas hari, urusan kecil, urusan besar, kita sudah melakukannya. Melaksanakan kehendak Allah. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti renungkan sendiri. Kehendak Allah contoh, hormatilah orang tuamu. Ada ya di 10 perintah Allah. Coba refleksi lagi. Apakah saya sudah menghormati orang tua saya? Apa yang saya lakukan sebagai bukti bahwa saya menghormati orang tua saya? Setiap orang tua ngomong kita lawan, karena menurut kita jalan pikirannya kuno, jalan pikirannya kolot. Sekarang udah zaman modern, sekarang udah beda zamannya. Jadi orang tua ngomong apa aja tuh salah. Wah, kamu mah nggak ngerti, ini udah zaman teknologi canggih dan seterusnya. Apakah kita menghormati orang tua? Atau orang tua udah umurnya 80, 90 makin lama makin cerewet. Dari tadinya mau melayani akhirnya menghindar, nggak mau ketemu karena jadinya stres, jadinya kesel, jadinya marah karena orang tua nggak bisa diatur. Ujung-ujungnya daripada susah, udah masukin aja ke panti jompo. Coba kita refleksi lagi. Apakah dengan kita lakukan itu sudah mentaati atau melaksanakan perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Coba kita evaluasi ya, hidup kita masing-masing. Kita evaluasi apakah kita sudah melaksanakan perintah Tuhan, apakah sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Baik, itu aja untuk hari ini. Ada banyak bahan yang kita bisa evaluasi dalam hidup kita sehari-hari. Baik,
Kita masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan oleh-Mu untuk meneladan atau melihat Suster Faustina yang melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Berilah kami pencerahan ya Tuhan, agar kami juga punya keinginan untuk melaksanakan kehendak-Mu, bukan hanya asal melaksanakannya, tapi mampukan kami untuk melakukannya dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang ingin terus menjadi manusia-manusia yang semakin hari semakin baik di mata-Mu dan juga di mata sekeliling, di mata sesama kami. Terutama di dalam keluarga kami masing-masing, kami bisa menjadi contoh sebagai pelaksana daripada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.